Di jalanan Surabaya yang terik, seorang kakek tua berjalan tertatih membawa uang pensiunnya. Bagi para preman, dia terlihat sebagai mangsa yang empuk. Namun mereka tidak tahu bahwa menyentuh kakek ini sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Siapakah dia sebenarnya? Sebelum kita masuk ke dalam ketegangan ini, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini sekarang. Jam 11 lewat 17 menit pagi di Surabaya. Matahari bersinar terik, jatuh tegak lurus di atas Jalan Pahlawan, seolah melelehkan aspal dan menghabisi kesabaran kota itu. Di depan Bank Rakyat, seorang pria tua keluar dengan langkah pelan, tongkatnya menjejak kokoh dan sebuah amplop coklat didekap erat di dadanya. 78 tahun kemeja putih yang sudah agak lusuh dan peci hitam peninggalan mendiang istrinya. Dia tampak tak terlihat, tampak tak berbahaya, dan tampak seperti sasaran yang sempurna. Dari bayang-bayang sebuah warung sate 5 pria mengamatinya dalam diam, mengukur kerapuhannya seperti tukang daging yang sedang memilih potongan terbaik. Rudi, yang dijuluki si Mantis, tidak melihat seorang manusia, dia melihat sebuah peluang. Mantan algojo dari sindikat kriminal ahli mendeteksi mangsa yang mudah tua sendirian dan tanpa pengawal. Uang baru saja ditarik, semuanya terasa pas. Namun apa yang Rudi Simantis tidak tahu dan apa yang tak satu pun dari mereka bayangkan adalah bahwa tongkat itu bukan sekadar penanda masa pensiun yang tenang. Itu adalah gema dari sebuah nama besar yang masih membuat seluruh wilayah gemetar ketakutan. Sebuah nama keluarga yang tidak pernah berjalan sendirian meskipun terlihat ditinggalkan. Saat pria tua itu menyeberang jalan, tanpa menyadari bahwa dia sudah diikuti, kamera-kamera tersembunyi mulai aktif. Pria-pria terlatih menyesuaikan posisi mereka, dan sebuah perlindungan tak terlihat mulai menutup barisan. Karena pada jam itu di sudut Surabaya, yang tampak biasa saja, mereka bukan sedang bersiap merampok seorang pensiunan, mereka sedang bersiap melakukan kesalahan fatal yang akan memulai sebuah perang sunyi. Matahari bulan Agustus menghantam tanpa ampun di atas aspal Surabaya yang retak menciptakan gelombang panas yang mengaburkan pandangan seperti fata morgana yang menari-nari. Jalanan riuh dengan pergerakan kota yang telah belajar hidup di antara bisikan dan tatapan curiga. Di sudut Jalan Pahlawan, 5 pria itu terus mengamati dari balik warung mata mereka, terlatih mengikuti setiap gerakan di tengah keramaian. Rudi membetulkan topinya sambil menyeruput es teh yang mulai hangat. Di usianya yang 35 tahun, dia membawa bekas luka yang menceritakan kisah yang tak seharusnya dialami siapapun. Wajahnya keras terbakar matahari menandakan hidup yang penuh kekerasan, menunjukkan konsentrasi seorang predator yang mengincar mangsanya. Di sebelahnya, 4 pria yang lebih muda menunggu perintahnya dengan ketidaksabaran orang-orang yang menjadikan kebrutalan sebagai satu-satunya cara bertahan hidup. Itu dia orang tuanya Gumam Cecep yang paling tidak sabaran di antara mereka sambil menunjuk sembunyi-sembunyi ke arah bank. Matanya berkilat dengan campuran keserakahan dan rasa remeh saat melihat sosok bungkuk itu keluar dari gedung bank. Pak Darmawan berjalan perlahan di trotoar tongkat kayunya, mengetuk berirama di atas paving yang panas. Di usia 78 tahun, setiap langkah butuh usaha sadar. Tapi dia tetap menjaga martabat dalam posturnya. Kemeja katun putihnya yang sudah dicuci begitu sering, hingga warnanya pudar menempel di punggungnya karena keringat. Peci itu melindunginya dari sinar matahari yang terasa makin menyengat setiap jamnya. Amplop coklat yang dibawa di bawah lengan kirinya berisi 4 juta rupiah. Uang pensiun bulanannya yang dia ambil dengan disiplin setiap hari Jumat ketiga setiap bulan. Bagi Pak Darmawan, jumlah itu berarti obat-obatan untuk radang sendinya pakan untuk ayam-ayam peliharaannya, dan mungkin hadiah kecil untuk cucu-cucunya jika mereka sempat berkunjung. Bagi 5 pria yang mengamatinya dari kejauhan, itu melambangkan kesempatan mudah di dunia.
di mana peluang selalu datang dengan noda darah. Itu sempurna, bisik Rudi Simantis mempelajari gerakan lambat dan terukur dari Pak Tua itu. Dia jalan sendiri, tidak bawa pengawal, kelihatannya tidak berbahaya. Uangnya ada di situ, kita bisa melihatnya dari sini. Pengalamannya telah mengajarinya mengidentifikasi korban ideal orang tua kesepian dengan uang tunai terlihat dan tanpa perlindungan. Dia sudah melakukan puluhan operasi serupa selama bekerja untuk sindikat lamanya, dan setiap aksinya selalu lebih brutal dari sebelumnya. Bagi dia, Pak Darmawan hanyalah angka lain dalam daftar target yang tak ada habisnya. Pria tua itu berhenti di lampu merah menunggu dengan sabar lampu berganti hijau. Jari-jarinya yang kaku mencengkeram amplop lebih erat bukan karena curiga, tapi karena ketakutan alami kehilangan uang yang menjadi penyambung hidupnya. Dia melihat anak-anak bermain di taman dekat situ samar-samar teringat ketika anak-anaknya sendiri berlarian di jalan yang sama di masa yang lebih lugu, sebelum hidup mengambil jalan yang tak pernah dia bayangkan. Ikuti dia, perintah Rudi sambil menghabiskan minumannya dan bangkit perlahan. Jaga jarak, kita perlu tahu di mana dia tinggal, apa rutinitasnya, dan apakah dia tinggal sendiri. Jangan ada gerakan kasar sampai kita punya semua informasinya. 5 pria itu menyebar secara strategis beberapa berjalan, mendahului yang lain tetap di belakang menciptakan jaring tak terlihat di sekitar Pak Darmawan. Mereka telah menyempurnakan teknik ini selama bertahun-tahun, mengubahnya menjadi seni yang mematikan di mana korban tidak pernah curiga bahwa dia sedang diburu. Pak Darmawan melanjutkan perjalanannya menuju rumah sama sekali tidak sadar akan mata-mata yang mengikutinya. Pikirannya melayang antara kenangan masa lalu dan kekhawatiran masa kini. Dia memikirkan obat yang harus dibeli, perbaikan atap rumahnya yang sederhana, dan surat-surat yang sudah lama tidak dia terima dari kerabat yang seolah menghilang dari hidupnya. Dia tidak tahu bahwa setiap langkah membawanya lebih dekat pada sebuah konfrontasi yang akan mengubah keseimbangan kekuasaan di jalanan Surabaya untuk selamanya. Matahari mulai turun ke ufuk barat mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu, sementara bayangan memanjang seperti jari-jari gelap yang merayap di jalanan. Di dalam bayangan itulah kekerasan menunggu saatnya untuk bangun. Halo penonton, terima kasih sudah hadir di sini. Tolong tinggalkan like dan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang cerita ini dan dari kota mana kalian menonton video ini sekarang. Mari kita lanjutkan ceritanya. Kampung Rawa mulai tenang di bawah cahaya emas sore hari seperti sebuah lingkungan yang sudah melihat terlalu banyak cerita dan belajar untuk menjaga rahasia. Rumah-rumah sederhana berjejer di gang-gang sempit tempat anak-anak bermain sepak bola dengan bola plastik, dan ibu-ibu mengangkat jemuran yang bergoyang pelan tertiup angin sore. Itu adalah tempat di mana orang bekerja keras, tidak banyak bertanya dan bertahan hidup dari hari ke hari tanpa menarik perhatian. Pak Darmawan berbelok di sudut gangnya menyapa Bu Ratmi dengan anggukan kecil. Wanita itu sedang menyiram tanaman di pot-pot kecil depan rumahnya dan membalas sapaan itu dengan senyum hangat seperti yang sudah dia lakukan selama 15 tahun terakhir. Baginya pria tua itu hanyalah seorang duda yang tinggal di rumah berdinding biru, kusam pria sopan yang dulu pernah membantu anak bungsunya belajar matematika saat bocah itu kesulitan di sekolah dasar. Selamat sore Pak Darmawan, serunya dari halaman. Panasnya minta ampun ya hari ini. Panas seperti biasa Bu Ratmi. Jaga kesehatan, jawab Pak Darmawan sambil menyentuh pecinya, sebuah gestur kesopanan yang berasal dari zaman lain. Dari sudut seberang Cecep mengamati interaksi itu dengan perhatian profesional. Dia mencatat dalam benaknya. Orang tua itu kenal para tetangga. Dia dihormati di kampung itu, tapi percakapannya hanya basa-basi. Tidak ada tanda-tanda keluarga dekat atau perlindungan yang terlihat. Sempurna pikirnya sambil menyalakan mikrofon radio portabelnya secara diam-diam. Rudi ini Cecep, target baru saja sampai di sarangnya.
Dia bertegur sapa dengan tetangga, tapi tetap menjaga jarak. Aku tidak melihat pergerakan mencurigakan di area ini. Sepertinya dia tinggal di rumah biru nomor 43 itu. Suara Rudi terdengar putus-putus melalui alat komunikasi itu. Diterima. Pertahankan posisi. Suruh ular dan kurus mengelilingi blok itu. Aku perlu tahu semua jalan keluar yang mungkin. Pak Darmawan sampai di pintu kayunya yang sudah lapuk dan meraba saku celananya mencari kunci. Jari-jarinya sedikit gemetar bukan karena gugup, tapi karena usia yang terus bertambah. Lubang kunci itu memprotes dengan derit yang akrab sebelum terbuka dan pria tua itu menghilang ke dalam rumahnya. Rumah itu berbau kesepian dan kenangan. Dinding-dindingnya dihiasi foto-foto kekuningan dari masa-masa yang lebih baik. Sebuah pernikahan hitam putih, anak-anak yang tersenyum di pesta ulang tahun, dan kumpul keluarga di mana semua orang tampak benar-benar bahagia. Di dapur panci, berisi sayur lodeh sedang dipanaskan di atas kompor memenuhi udara, dengan aroma yang mengingatkannya pada mendiang istrinya. Pak Darmawan memasukkan amplop berisi uang itu ke dalam kaleng biskuit kosong yang dia simpan di lemari dapur terselip di antara bumbu-bumbu dapur dan beberapa obat-obatan. Itu adalah sistem keamanannya sederhana, tidak mencolok dan jauh dari pandangan tamu tak diundang. Dia tidak bisa membayangkan bahwa di luar sana 5 pria sedang mempelajari rumahnya, layaknya arsitek kekerasan yang sedang merancang karya agung mereka. Rudi berkumpul dengan kelompoknya di sebuah tanah kosong 3 blok dari situ. Kegelapan mulai menyelimuti kampung dan lampu-lampu rumah mulai menyala menciptakan pulau-pulau cahaya hangat di tengah malam yang datang. Itu adalah saat yang tepat untuk mengumpulkan informasi dan mematangkan rencana. "Apa yang kita punya?" tanya Rudi sambil menyalakan rokok sementara anak buahnya mendekat seperti bayangan yang muncul dari kegelapan. Rumah itu punya 2 pintu masuk lapor ular pria kurus yang mendapat julukan itu, karena kemampuannya bergerak tanpa suara. Pintu utama dan pintu belakang yang tembus ke kandang ayam. Tidak ada alarm yang terlihat jendelanya tua dan gampang dicongkel. Lingkungan sepi tambah kurus sambil menyeka keringat di dahinya dengan lengan kaosnya. Orang-orang tidur cepat di sini, jarang ada motor lewat. Pekerjaan ini bisa dilakukan dengan bersih dan cepat. Cecep mendekat ke kelompok itu sambil menyimpan ponselnya. Aku sudah tanya-tanya sedikit di warung pojok. Orang tua itu tinggal sendirian sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Tetangga bilang dia sangat tertutup, hampir tidak pernah terima tamu. Target yang sangat empuk. Rudi menyerap informasi itu sambil menyusun setiap detail operasi di kepalanya. Dia sudah melakukan puluhan pekerjaan serupa, tapi ada sesuatu dalam kesederhanaan kasus ini yang membuatnya tenang. Tanpa komplikasi, tanpa kejutan, hanya seorang kakek tua tak berdaya dengan uang tunai di rumah. Rencananya sederhana, kata Rudi tegas sambil membuang rokoknya ke tanah dan menginjaknya dengan tumit sepatu botnya. Kita tunggu sampai jam 3 pagi saat semuanya benar-benar sunyi. Cecep dan ular masuk lewat belakang kurus dan aku lewat depan. Boncel kau jaga di luar, awasi keadaan. Boncel yang paling muda di kelompok itu mengangguk gugup. Ini adalah operasi besar pertamanya dan adrenalin bercampur rasa takut menciptakan mual di perutnya. Bagaimana kalau orang tua itu teriak, tanya kurus, sambil menggaruk bekas luka di lengan kirinya. Senyum Rudi berubah kejam di kegelapan. Semua orang pada akhirnya akan bekerja sama. Itu cuma masalah menemukan motivasi yang tepat. Sementara para penjahat itu mematangkan rencana jahat mereka, Pak Darmawan menyantap makan malam sederhananya nasi dengan sayur lodeh dan tempe tanpa tahu bahwa setiap suapan itu mungkin menjadi bagian dari makan malam tenang terakhirnya. Setelah mencuci piring, dia duduk di kursi goyang tuanya untuk menonton berita di televisi tabung, di mana para reporter berbicara tentang kekerasan di tempat jauh yang sebentar lagi
akan mengetuk pintunya sendiri. Di sebuah rumah aman yang terletak di pinggiran Surabaya, Miko sedang menyelesaikan pemeriksaan monitor pengawas yang menampilkan berbagai sudut dari Kampung Rawa. Teknologi canggih di ruangan itu sangat kontras dengan tampilan luar bangunan yang sederhana. Layar definisi tinggi, peralatan komunikasi militer, dan sistem pelacak yang mungkin akan membuat iri badan intelijen manapun. Miko yang dikenal di lingkaran dunia hitam sebagai si elang telah mengabdi selama 15 tahun sebagai pengawal pribadi Johan Sinaga. Di usianya yang matang, dia menggabungkan pengalaman militer masa mudanya dengan kesetiaan tanpa batas yang dia bangun terhadap keluarga Johan. Wajahnya yang ditandai oleh bekas luka memanjang di pipi kiri mencerminkan keseriusan seorang pria yang telah menjadikan perlindungan sebagai sebuah agama. Bos, ada pergerakan mencurigakan di sektor 3, lapor salah satu dari 12 anak buahnya sambil menunjuk ke salah satu layar. Terlihat bayangan-bayangan bergerak di kegelapan kampung. Miko mendekat ke monitor menyipitkan mata untuk menganalisis gambar yang ditangkap oleh kamera tersembunyi yang telah dia pasang secara strategis di sekitar rumah Pak Darmawan. Apa yang dia lihat mengonfirmasi ketakutan terburuknya. 5 individu sedang melakukan pengintaian area bergerak dengan presisi profesional yang sedang mempersiapkan serangan. Sudah sejak kapan mereka dilacak tanyanya sambil mengaktifkan sistem rekaman. Kira-kira sejak jam 6 sore tadi, jawab anak buahnya sambil melihat catatan. Awalnya muncul satu orang yang mengikuti bapak dari bank, lalu yang lain mulai bergabung. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Miko merasakan ketegangan menumpuk di otot-ototnya. Selama 3 tahun, dia telah menjaga pengawasan konstan terhadap Pak Darmawan memenuhi perintah yang dia terima langsung dari Johan sebelum bosnya itu dipindahkan ke Nusa Kambangan. Misinya sangat jelas, lindungi sang ayah dengan harga berapapun, jaga dia tetap aman, dan pastikan dia menjalani masa tuanya dengan damai. Identifikasi mereka perintah Miko sambil mengaktifkan perangkat lunak pengenalan wajah yang terhubung dengan basis data dunia kriminal. Aku mau tahu siapa mereka, untuk siapa mereka bekerja, dan ancaman macam apa ini. Algoritma mulai bekerja membandingkan wajah-wajah itu dengan ribuan foto preman anggota geng dan penjahat di wilayah itu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, kecocokan pertama muncul di layar. Identifikasi positif umum anak buahnya. Pemimpinnya adalah Rudi alias Simantis. 35 tahun, dikonfirmasi terlibat banyak kasus pembunuhan. Saat ini beroperasi untuk sindikat Serigala Hitam. 4 lainnya juga ada di data, semuanya punya catatan kekerasan ekstrem. Wajah Miko mengeras saat memastikan bahwa ini adalah operasi dari Sindikat Serigala Hitam, organisasi kriminal yang mencoba tanpa hasil untuk merebut wilayah Surabaya. Keberanian mereka merencanakan serangan terhadap ayah Sinaga adalah pernyataan perang yang tidak bisa dibiarkan tanpa jawaban. Kerahkan tim Alpha dan Beta perintah Miko sambil berjalan menuju gudang senjata tempat dia menyimpan koleksi senjata tercanggihnya. Aku mau perimeter keamanan dibuat dalam radius 4 blok di sekitar rumah. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar tanpa sepengetahuan kita. Anak buahnya menyebar dengan efisiensi militer, masing-masing tahu persis apa peran mereka dalam operasi ini. Mereka sudah berlatih bertahun-tahun untuk situasi seperti ini, mempraktikkan skenario penyelamatan dan perlindungan sampai menjadi kebiasaan. Perbedaan antara hidup dan mati Pak Darmawan bergantung pada ketepatan mereka menjalankan protokol. Angin malam membawa aroma hujan yang mendekat seolah langit sendiri merasakan badai yang akan pecah di jalanan sunyi Surabaya. Jam 2 lewat 30 menit dini hari menandai momen paling senyap di Kampung Rawa. Lampu jalan membiaskan lingkaran cahaya kuning pucat di jalanan kosong sementara jangkrik memainkan simfoni malam mereka sebagai satu-satunya saksi. Pak Darmawan tidur nyenyak di ranjang tuanya, ranjang yang sama yang dia bagi dengan istrinya selama 40 tahun.
Meski sudah tua, dia tetap punya kebiasaan tidur di sisi kiri, menyisakan ruang untuk kehadiran seseorang yang tak akan pernah kembali. Napasnya teratur dan tenang, sesekali diselingi dengkuran halus yang menceritakan hidup penuh kerja keras. Di meja samping tempat tidur di sebelah gelas air putih hangat, dan obat darah tingginya tergeletak foto yang warnanya sudah pudar, di mana sebuah keluarga muda tersenyum tanpa tahu apa yang disiapkan takdir untuk mereka. Di tanah kosong 3 blok dari sana, Rudy selesai memeriksa pistol FN miliknya, sebuah relik dari masa lalu yang dia dapatkan dari pasar gelap. 4 temannya melakukan pemeriksaan yang sama, masing-masing tenggelam dalam ritual sebelum tempur mereka sendiri untuk mengendalikan saraf. Sudah waktunya, gumam Rudy sambil menyelipkan pistol ke balik kaos hitamnya. Ingat masuk, cari informasinya, ambil semua yang berharga, lalu keluar. Jangan ada kekerasan yang tidak perlu sampai kita tahu di mana dia menyembunyikan sisa uangnya. Cecep mengenakan sarung tangan sambil mengingat kembali denah rumah yang sudah mereka pelajari berjam-jam. Bagaimana kalau orang tua itu teriak, tetangga bakal dengar. Makanya kita bawa ini jawab ular sambil menunjukkan gulungan lakban perak. 5 menit untuk membungkamnya dan mengamankan area. Setelah itu kita punya waktu semalaman untuk bekerja. Boncel yang nama aslinya adalah Budi, dan baru saja ulang tahun ke-19 minggu lalu merasakan tangannya berkeringat meski memakai sarung tangan. Adrenalin bercampur ketakutan yang dalam berusaha dia sembunyikan di depan rekan-rekannya yang lebih berpengalaman. Dia tumbuh di jalanan Surabaya, di mana bergabung dengan organisasi kriminal seringkali menjadi satu-satunya pilihan selain kelaparan. Sementara 5 penjahat itu bergerak senyap menuju rumah biru Miko, mengamati pergerakan mereka lewat layar di pusat komandonya. Sistem penglihatan malam mengungkapkan setiap langkah, setiap keraguan dari para penyerang. Ke-12 orangnya sudah berada di posisi strategis, tak terlihat dalam bayangan, tapi siap bertindak di saat yang tepat. Konfirmasi posisi bisik Miko lewat mikrofon di kerahnya. Tim Alpha di posisi utara, jawab salah satu anggotanya dari balik mobil rongsokan. Tim Beta mengamankan selatan, dan tim Gamma di atap rumah tetangga. Jam 2.45, para preman dari sindikat Serigala Hitam sampai di blok rumah Pak Darmawan. Mereka bergerak seperti bayangan terlatih, memanfaatkan setiap mobil parkir, setiap pohon, setiap sudut gelap untuk menjaga kejutan. Rudy telah mematangkan teknik ini selama tahunan perang antar geng, di mana satu kesalahan posisi berarti pulang dalam kantong mayat. 30 detik menuju pemutusan listrik, lapor Kurus yang ahli dalam sabotase fasilitas umum. Dia membawa alat kecil yang bisa memutus aliran listrik satu sektor tanpa meninggalkan jejak. Pak Darmawan bergerak sedikit dalam tidurnya, seolah insting purbanya mendeteksi bahaya yang mendekat. Dalam mimpinya, dia berjalan di ladang jagung di masa mudanya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dalam beberapa menit dunia, tenangnya akan berubah menjadi mimpi buruk. Semua tim bersiap perintah Miko merasakan ketegangan tempur yang akrab menguasai tubuhnya. Operasi dimulai dalam 60 detik. Tepat jam 3 pagi, Kampung Rawa tenggelam dalam kegelapan total saat Kurus mengaktifkan alat pemutus listrik. Rumah-rumah padam seperti lilin ditiup angin hanya menyisakan cahaya bulan yang pucat. Keheningan menjadi lebih dalam, lebih mencekam, seolah malam itu sendiri menahan napas. Pak Darmawan terbangun kaget karena hilangnya suara dengung kipas angin dan matinya lampu indikator di kamarnya. Selama beberapa saat dia diam di kasur, mencoba mengenali arah dalam gelap, sementara matanya perlahan terbiasa dengan ketiadaan cahaya. Dia berpikir untuk bangun mencari lilin di dapur, tapi rasa nyeri di lututnya membuatnya mengurungkan niat. Mati lampu lagi, gumamnya pada diri sendiri, teringat seringnya pemadaman bergilir di wilayah itu saat musim kemarau. Besok pagi pasti nyala lagi.
Di luar 5, penjahat itu bergerak dengan presisi predator malam. Rudy memberi isyarat tangan, Cecep dan Ular menuju ke belakang rumah dekat kandang ayam. Boncel tetap di pojok, jalan gugup, tapi bertekad. 10 detik menuju masuk, bisik Rudy. Ular mencongkel pintu belakang rumah Pak Darmawan tanpa suara menggunakan linggis kecil tapi efektif. Kunci tua itu menyerah dengan bunyi klik yang nyaris tak terdengar dan pintu terbuka perlahan menampakkan interior rumah yang gelap. Aroma akrab dari rumah yang ditinggali puluhan tahun menguar ke malam hari. Campuran bau, masakan obat-obatan, dan kenangan. Secara bersamaan, Rudy dan Kurus masuk lewat pintu depan yang berhasil mereka buka dengan kemudahan yang sama. Gerakan mereka terkoordinasi dan senyap hasil pengalaman bertahun-tahun. Setiap langkah diperhitungkan untuk menghindari papan lantai yang mungkin berderit. Pak Darmawan mendengar suara halus dari arah dapur, sesuatu yang tidak cocok dengan suara normal rumahnya di malam hari. Instingnya yang dipertajam oleh puluhan tahun hidup di kota yang keras memperingatkan bahwa ada yang tidak beres. Dia mematung di kasur menahan napas sambil berusaha mengenali sumber suara itu. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar tanpa mendapat jawaban. Rudy memberi isyarat pada temannya untuk berhenti. Dia mendengar suara orang tua itu dan tahu bahwa unsur kejutan sudah hilang sebagian. Namun, ini bukan masalah besar. Dia sudah sering menghadapi korban yang terbangun. "Pak, jangan bergerak," kata Rudy dengan suara tenang, tapi mengancam sambil menyalakan senter yang sangat terang, langsung menyorot ke arah kamar tidur, menyilaukan ruangan itu seketika. "Kami di sini untuk urusan bisnis. Kalau Bapak kooperatif, tidak akan ada yang terluka." Pak Darmawan bangun perlahan di tempat tidurnya, mengerjap-ngerjap karena cahaya yang membutakan matanya. Jantungnya mulai berdegup kencang, bukan karena takut mati, tapi karena bingung, tidak mengerti apa yang mereka inginkan darinya. Dia orang, biasa tidak punya musuh, tidak punya kekayaan. "Kalian mau apa?" tanyanya berusaha menjaga martabatnya meski dalam keadaan terdesak. "Saya tidak punya barang berharga. Kalau cari uang, saya cuma punya uang pensiun." Cecep muncul dari bayangan lorong tersenyum kejam sambil mendekat ke kasur. "Kami tahu Bapak punya lebih dari itu, Kek. Kami lihat Bapak keluar dari bank dengan amplop tebal. Di mana sisanya?" Tidak ada lagi. Pak Darmawan bersikeras, benar-benar bingung dengan tuduhan itu. "Saya cuma ambil pensiun bulanan 4 juta rupiah. Uangnya ada di dapur, di dalam kaleng biskuit biru. Ambil saja dan tolong pergi." Ular menggeledah laci dan lemari kamar dengan sistematis mencari tanda-tanda uang yang disembunyikan atau dokumen simpanan rahasia. Pengalamannya mengajarkan orang tua suka menyembunyikan uang tunai di tempat tak terduga. Di pusat komando, Miko mengepalkan tangannya saat melihat para penyusup mengepung Pak Darmawan. Waktunya bertindak sudah tiba, tapi dia perlu menunggu sampai semua penyerang masuk ke dalam rumah agar tidak ada satupun yang lolos dan melapor ke sindikat mereka. 30 detik menuju intervensi umum Miko ke semua tim. "Siapkan senjata non-mematikan sebagai prioritas. Aku butuh setidaknya 1 orang hidup untuk diinterogasi." Rasa frustrasi mulai terlihat di wajah Rudy saat anak buahnya memastikan bahwa memang hanya ada 4 juta rupiah di seluruh rumah itu. Dia berharap menemukan jumlah yang jauh lebih besar. Kenyataan bahwa Pak Darmawan benar-benar hanya pensiunan miskin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tidak mungkin cuma ini, geramnya menyorotkan senter tepat ke wajah pria tua itu. Tidak ada orang hidup dengan uang segini. Di mana simpananmu yang lain? Di bank mana? Atas nama siapa? Pak Darmawan mengerjap di bawah sorotan cahaya senter, merasakan matanya basah oleh air mata yang keluar tanpa disengaja. Kebingungan di wajahnya adalah sesuatu yang jujur dan utuh. Sepanjang hidupnya, dia adalah orang yang lurus bekerja keras demi gaji yang pas-pasan. Dia tidak pernah memegang uang dalam jumlah besar, apalagi memiliki kebiasaan orang kaya yang menyembunyikan harta.
Nak bapak bersumpah demi kenangan mendiang istri bapak, katanya dengan suara gemetar, tapi teguh. Bapak tidak punya uang lain selain itu. Bapak cuma pensiunan yang bekerja 30 tahun sebagai penjaga sekolah. Uang pensiun itu adalah segalanya untuk bapak hidup. Cecep yang pada dasarnya tidak sabaran dan frustrasi. Melihat target yang kelihatan miskin itu mendekat dengan ancaman nyata ke arah tempat tidur. Dia berbohong, bos. Semua orang tua ini pasti menyembunyikan uang. Dia cuma butuh sedikit paksaan supaya ingatannya kembali segar. Tanpa menunggu perintah dari Rudi, Cecep mencengkeram tangan kiri Pak Darmawan dan mulai menekan jari-jarinya yang sudah terkena radang sendi. Pria tua itu mengerang kesakitan, sebuah suara pilu yang membelah keheningan malam seperti pisau. Tapi dia tidak mengungkapkan informasi tambahan apapun karena informasi itu memang tidak ada. Dari posisinya berjaga di luar boncel, mendengar erangan itu, dan merasakan perutnya mual. Meskipun dia tumbuh dikelilingi kekerasan, jalanan menyiksa orang tua tak berdaya, membuatnya merasa ingin muntah, sebuah perasaan yang dia berjuang keras untuk diredam. Dia membayangkan pekerjaan besar pertamanya akan melawan preman lain, atau bandar narkoba bukan melawan seorang kakek yang mengingatkannya pada kakeknya sendiri. Di pusat komando, Miko melihat bagaimana Cecep menyakiti Pak Darmawan dan tahu bahwa saatnya telah tiba. Dia tidak bisa membiarkan penyiksaan itu berlanjut sedetik pun. Bertahun-tahun dia melindungi keluarga Johan dengan kesetiaan mutlak dan gagal melindungi sang ayah saat dia sangat membutuhkannya adalah pilihan yang tidak bisa diterima. Semua tim mulai operasi penyelamatan elang perintahnya dengan suara tenang tapi mematikan. Lumpuhkan semua target kecuali pemimpinnya. Prioritas utama lindungi Bapak. Respons timnya cepat dan terkoordinasi. 2 anggota tim elit masuk serentak lewat pintu belakang senjata. Mereka dilengkapi peredam suara untuk menjaga operasi sesenyap mungkin. 2 anggota lainnya mendekat dari depan menggunakan kunci master untuk membuka pintu utama tanpa suara. Ular adalah yang pertama menyadari kehadiran para penyelamat saat sebuah bayangan bergerak di sudut matanya. Dia mencoba meneriakkan peringatan, tapi sebuah tembakan akurat berisi obat bius menjatuhkannya sebelum suara keluar dari tenggorokannya. Dia ambruk ke lantai seperti karung beras, senjatanya menggelinding tak berguna ke bawah tempat tidur Pak Darmawan. Kurus yang sedang menggeledah ruang tamu mendengar suara jatuh tubuh temannya dan berbalik secara insting ke arah suara itu. Pengalihan perhatian 1 detik itu sudah cukup bagi salah satu anak buah Miko untuk melumpuhkannya dengan efisiensi yang sama menggunakan kombinasi obat bius dan teknik kuncian leher yang membuatnya pingsan dalam waktu kurang dari 15 detik. Di kamar utama, Rudi bereaksi dengan kecepatan seorang veteran saat mendengar suara-suara asing dari ruangan lain. Secara insting dia mengarahkan pistolnya ke kepala Pak Darmawan, menjadikan pria tua itu sebagai tameng hidup sambil berusaha membaca situasi. Cecep, lindungi aku, teriaknya, tapi temannya itu sudah dilumpuhkan oleh anggota tim lain yang masuk lewat jendela kamar dengan senyap. Pak Darmawan yang terjebak di antara tubuh Cecep yang pingsan dan pistol Rudi yang menempel di pelipisnya, merasakan campuran antara kelegaan dan teror. Dia tidak mengerti siapa pria-pria bersenjata baru ini atau kenapa mereka menyelamatkannya, tapi dia sadar situasinya telah berubah dari putus asa menjadi sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Mundur, teriak Rudi menekan laras senjatanya lebih keras ke pelipis Pak Darmawan. Mundur atau aku habisi orang tua ini. Miko masuk secara pribadi ke dalam kamar itu, kehadirannya memenuhi ruangan dengan otoritas yang berasal dari pengalaman memimpin operasi tempur. Wajahnya tertutup masker taktis, tapi matanya bersinar dengan tekad dingin yang membekukan darah. Turunkan senjatamu, katanya dengan suara datar, tapi syarat dengan ancaman tersirat. Musuhmu bukan orang tua itu, musuhmu adalah aku. Rudi segera mengenali bahwa dia berhadapan dengan profesional tingkat tinggi.
Gerakan postur tubuh dan kepercayaan diri mutlak dalam suara itu, semuanya menunjukkan bahwa dia telah meremehkan situasi secara fatal dan telah melakukan kesalahan yang mungkin akan merenggut nyawanya. Siapa sebenarnya kalian tuntut Rudy tetap menodongkan senjatanya ke Pak Darmawan, tapi tangannya terlihat jelas gemetar. Jawaban Miko adalah senyum dingin yang bisa dirasakan bahkan dari balik maskernya. Aku adalah orang yang akan mengajarimu kenapa kau tidak seharusnya menyentuh orang tua ini. Konfrontasi di kamar itu berlangsung selama detik-detik yang terasa seperti selamanya. Rudy terus menahan Pak Darmawan sementara otaknya bekerja keras, mencari celah untuk kabur. Pria tua itu tetap diam merasakan dinginnya logam pistol di kepalanya, tapi pikirannya bekerja dengan kejernihan yang mengejutkan. Ada sesuatu dalam suara dan kehadiran Miko yang terasa anehnya akrab, meskipun dia tidak bisa memastikan apa itu. Dengar baik-baik, brengsek, kata Miko melangkah maju perlahan dengan tangan terlihat tapi siap beraksi. Kau turunkan senjata itu sekarang atau aku akan ajarkan apa arti penderitaan yang sebenarnya. Orang tua ini ada di bawah perlindunganku dan menyentuh seseorang di bawah perlindunganku sama saja dengan menandatangani surat kematianmu sendiri. Rudy merasakan keringat dingin menetes di dahinya meskipun udara dini hari cukup dingin. Pengalamannya di dunia kriminal telah mengajarinya mengenali berbagai jenis ancaman dan aura yang dipancarkan Miko termasuk dalam kategori yang sama sekali berbeda. Itu bukan gertakan kosong preman jalanan, melainkan kepastian mutlak dari seseorang yang pernah membunuh dan tidak akan ragu untuk melakukannya lagi. Perlindungan macam apa yang butuh pensiunan tua? Tanya Rudy mencoba mengulur waktu. Siapa sebenarnya kakek ini sampai punya pengawal profesional? Pak Darmawan mendengar pertanyaan itu dan juga menanyakannya pada dirinya sendiri. Selama 3 tahun dia hidup tenang tanpa pernah curiga bahwa ada yang mengawasinya. Kenyataan bahwa ada pasukan bersenjata yang didedikasikan untuk keselamatannya membuatnya sangat bingung, tapi juga membangkitkan ingatan yang sudah lama dia coba kubur. Miko tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, dia memberi isyarat tangan yang nyaris tak terlihat sebuah sinyal yang langsung dipahami anak buahnya. Satu anggota tim bergerak senyap ke belakang Rudy, sementara yang lain bersiap dari sudut berlawanan. Satu-satunya pertanyaan yang harus kau pikirkan, lanjut Miko dengan suara mematikan, adalah apakah kau mau mati cepat atau mati pelan-pelan. Karena kau pasti akan mati itu sudah pasti. Variabelnya cuma satu, seberapa besar kau mau menderita sebelumnya. Di luar rumah Boncel, mendengar suara keributan itu dan bimbang antara lari menyelamatkan diri atau masuk membantu teman-temannya. Kesetiaannya pada geng bertarung melawan insting bertahan hidupnya, tapi akhirnya rasa takut menang. Dia mulai mundur perlahan menjauhi rumah yakin bahwa operasi ini sudah gagal total. Dia belum melangkah 10 meter ketika sebuah sosok muncul dari kegelapan dan menghadangnya. Salah satu anak buah Miko menjatuhkannya dengan gerakan mengalir, membuatnya pingsan sebelum dia sempat berteriak atau memberi peringatan. Perimeter keamanan telah tertutup sempurna memerangkap semua penyerang. Di dalam jaring tak terlihat, namun mematikan yang telah ditenun Miko di sekitar rumah itu. Di dalam kamar Rudy mulai memahami besarnya kesalahan yang dia buat. Presisi militer dari operasi penyelamatan ini, kualitas peralatannya, koordinasi yang sempurna. Semuanya menunjukkan bahwa dia telah mencoba merampok seseorang dengan koneksi yang sangat kuat di dunia hitam. Untuk siapa kau bekerja, tanyanya, suaranya mengkhianati rasa takut yang mulai menguasainya. Kau orangnya sindikat besar. Kau orangnya Johan. Penyebutan nama Johan membuat tubuh Pak Darmawan menegang. Itu adalah nama yang berusaha dia lupakan bertahun-tahun, sebuah kenangan menyakitkan tentang keputusan keluarga yang berujung pada konsekuensi mengerikan. Pria tua itu memejamkan mata, merasakan beban masa, lalu kembali menghantuinya di sisa umurnya.
Miko melihat reaksi Pak Darmawan dan tahu bahwa saat pengungkapan kebenaran sudah tiba. Selama 3 tahun, dia melindungi bapak tua itu tanpa diketahui identitas aslinya, menjaganya dalam ketidaktahuan sebagai bentuk belas kasih. Tapi keadaan telah memaksanya ke situasi di mana rahasia itu tidak bisa lagi dijaga. Pak Darmawan, kata Miko dengan lembut, menyapa pria tua itu dengan nada hormat formal untuk pertama kalinya. Saya minta maaf Bapak harus mengalami ini. Nama saya Miko dan selama 15 tahun saya mendapat kehormatan menjadi pengawal pribadi putra Bapak Johan. Pak Darmawan membuka matanya perlahan menatap Miko dengan campuran rasa kenal dan kesedihan mendalam. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu di kepalanya. Pengawasan yang kadang dia rasakan, bantuan-bantuan kecil tak bernama yang muncul dalam hidupnya, perasaan dilindungi tanpa tahu kenapa. Miko, gumamnya samar-samar teringat cerita-cerita yang pernah Johan sampaikan tentang orang kepercayaannya. Kau yang selalu ada di sampingnya. Benar Pak, dan sekarang saya di sini untuk melindungi Bapak, mengikuti perintah yang anak Bapak berikan sebelum dia dipindahkan. Rudi mendengarkan percakapan itu dengan horor yang meningkat. Kesadaran bahwa dia baru saja mencoba merampok dan menyiksa ayah dari Johan Sinaga menghantamnya seperti palu godam. Dia tahu dia tidak hanya menandatangani kematiannya sendiri, tapi mungkin juga kematian seluruh anggota gengnya dan bahkan keluarganya. Di dunia hitam Indonesia ada kesalahan yang tak termaafkan. Dan menyentuh keluarga inti seorang legenda adalah salah satunya. Tolong, mohonnya, menurunkan senjatanya perlahan. Saya tidak tahu siapa dia. Kalau saya tahu, saya tidak akan berani. Tapi kau tidak tahu, potong Miko dengan suara dingin. Dan ketidaktahuan itu tidak menghapus dosamu menyiksa orang tua yang tidak bersalah. Di saat Rudi menurunkan senjatanya sepenuhnya, Miko bergerak dengan kecepatan kilat yang sudah dia asah bertahun-tahun. Satu gerakan cepat melucuti senjata preman itu dan kuncian mematikan menjatuhkannya ke lantai. Anak buah Miko segera memborgol Rudi dengan kabel plastik tebal yang akan memotong sirkulasi darah jika dia mencoba melawan. Pak Darmawan, kata Miko berlutut di depan pria tua itu dengan penuh hormat. Bapak terluka. Perlu dokter sekarang? Pak Darmawan memeriksa jari-jarinya yang sakit, menggerakkan tangan kirinya perlahan untuk mengecek kerusakan. Sakitnya lumayan, tapi puluhan tahun bekerja kasar membuatnya tahu bedanya cedera serius dan luka yang akan sembuh sendiri. Yang paling menyakitkan bukan jari tangannya, tapi guncangan batin, mengetahui bahwa dia hidup di bawah perlindungan rahasia orang-orang anaknya. Bapak tidak apa-apa, jawabnya dengan suara gemetar. Bapak cuma butuh mengerti apa yang terjadi. Kenapa sekarang? Kenapa setelah bertahun-tahun diam? Miko membuka masker taktisnya memperlihatkan wajah yang keras tapi tulus. Matanya menunjukkan rasa hormat murni pada ayah dari bos yang dia layani begitu lama. Pak Johan meminta saya melindungi Bapak tanpa Bapak tahu. Dia ingin Bapak hidup tenang di masa tua tanpa beban, mengetahui kalau Bapak masih terhubung dengan dunia itu. Tapi malam ini serangan mereka memaksa kami menampakkan diri. Sementara mereka berbicara, anggota tim Miko lainnya menyelesaikan pembersihan rumah dengan efisiensi yang menakutkan. Keempat preman yang pingsan diangkut ke mobil-mobil yang menunggu di jalan belakang, sementara tim khusus menyalakan kembali aliran listrik dan mulai menghapus semua jejak perkelahian. Rudi yang kini sadar sepenuhnya akan besarnya kesalahan yang dia buat, mengamati gerakan profesional para penangkapnya. Dia mengenali kualitas militer dari operasi itu, disiplin baja di mana setiap orang menjalankan tugas spesifik tanpa perlu diperintah. Ini bukan geng kriminal biasa, ini adalah organisasi dengan sumber daya pelatihan dan kesetiaan yang melampaui sekadar uang bayaran. Kalian mau apakan aku, tanya Rudi meskipun dia sebenarnya sudah tahu jawabannya. Miko berbalik ke arahnya dengan ekspresi yang menggabungkan rasa jijik dan bentuk aneh dari rasa hormat profesional.
kau akan menjawab beberapa pertanyaan tentang organisasimu. Setelah itu, nasibmu bukan lagi urusanku. Seorang dokter yang tampak bijaksana tiba di rumah itu membawa peralatan medis dalam tas kulit yang terlihat seperti tas kerja biasa. Dia adalah Dr. Hendra, seorang ahli bedah pensiunan yang selama bertahun-tahun menangani keadaan darurat untuk organisasi Johan sambil menjaga sumpah diam yang mutlak. Izinkan saya periksa tangannya Pak, kata Dr. Hendra, dengan kelembutan seseorang yang sudah sering merawat korban kekerasan. Jari-jarinya yang ahli memeriksa setiap sendi mengevaluasi kerusakan dengan presisi klinis. Ada pembengkakan yang cukup besar dan kemungkinan retak kecil di jari kelingking diagnosisnya setelah beberapa menit. Tidak ada yang tidak bisa sembuh dengan perawatan yang tepat. Saya akan berikan obat pereda nyeri dan anti radang. Sementara dokter merawat Pak Darmawan Miko mengoordinasikan evakuasi para penyerang menuju rumah aman di pinggiran Sidoarjo. Setiap gerakan diperhitungkan agar tidak meninggalkan jejak yang bisa menghubungkan kejadian malam itu dengan keluarga Johan atau organisasinya. Anak saya tahu apa yang terjadi malam ini, tanya Pak Darmawan sambil menerima obat yang disodorkan dokter. Belum Pak, tapi kami akan memberitahunya lewat jalur khusus. Dia pasti ingin tahu kalau Bapak aman dan dia juga pasti ingin tahu siapa yang memerintahkan serangan ini. Penyebutan nama Johan memenuhi hati Pak Darmawan dengan emosi yang bertentangan. Kasih sayang seorang ayah, kebanggaan atas ketangguhan anaknya, rasa malu atas jalan hidup yang dipilihnya, dan kesedihan mendalam atas konsekuensi yang harus ditanggung seluruh keluarga. Selama bertahun-tahun dia mencoba hidup seolah-olah anaknya hanyalah tahanan biasa, bukan gembong narkoba paling terkenal di Indonesia. Dia baik-baik saja di penjara Nusa Kambangan yang mengerikan itu. Miko ragu sejenak sebelum menjawab. Kabar yang mereka terima tentang Johan lewat pengacara dan kontak di dalam sistem penjara tidaklah menggembirakan. Tapi dia juga tidak ingin menambah penderitaan orang tua itu. Dia bertahan, Pak. Dia laki-laki kuat seperti bapak mendidiknya dan dia tidak pernah lupa sama keluarganya, terutama bapak. Di bagian lain, kota sisa anggota sindikat Serigala Hitam yang merencanakan operasi itu menunggu kabar dari Rudi dan timnya. Ketiadaan komunikasi mulai menimbulkan kekhawatiran, tapi mereka belum menghubungkan kegagalan itu dengan fakta bahwa mereka telah menyerang target yang salah. Komandan regional organisasi itu, yang dikenal sebagai si hantu, memeriksa ponselnya untuk ke-10 kalinya dalam 1 jam terakhir. Kurangnya konfirmasi tentang keberhasilan operasi membuatnya gelisah, tapi pengalaman puluhan tahun di bisnis haram itu mengajarkan bahwa kadang komunikasi memang sulit saat operasi malam hari. Kasih waktu 1 jam lagi, katanya pada wakilnya. Kalau kita tidak dengar kabar sampai jam 5 pagi, kirim tim pengintai. Dia tidak tahu bahwa keputusan itu akan menyegel nasib beberapa orang lagi dari organisasinya. Miko sudah mengantisipasi kemungkinan adanya bala bantuan dan telah menyiapkan jebakan yang akan menangkap siapapun yang dikirim sindikat Serigala Hitam. Sementara itu, di rumah biru Kampung Rawa, Pak Darmawan duduk di kursi favoritnya memperhatikan bagaimana anak buah Miko mengembalikan ketertiban di rumahnya. Ayam-ayamnya sudah diberi makan. Perabot yang tergeser saat keributan dikembalikan ke tempatnya, dan bahkan tanaman di teras sudah disiram. Apa ini akan terjadi lagi, tanyanya pada Miko dengan campuran rasa syukur dan kekhawatiran. Jawabannya jujur dan langsung. Mungkin saja, Pak, nama keluarga Bapak membawa beban yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi saya janji kami akan selalu siap. Matahari terbit menyinari Surabaya dengan kelembutan emas seperti hari-hari tenang setelah badai. Tapi bagi Pak Darmawan, dunia telah berubah selamanya selama jam-jam gelap dini hari tadi. Duduk di dapurnya, dia melihat Miko dan anak buahnya menyelesaikan detail terakhir pembersihan, mengubah apa yang tadinya medan tempur
menjadi rumah yang tampak normal kembali. Pak Darmawan, kata Miko mendekat dengan 2 cangkir kopi tubruk panas. Kita perlu bicara soal langkah selanjutnya. Malam ini mengubah aturan main, dan kami tidak bisa lagi menjaga keamanan Bapak secara sembunyi-sembunyi. Pak Darmawan menerima cangkir itu dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena kelelahan emosional. Aroma kopi itu terasa anehnya menenangkan pengingat kecil, bahwa beberapa aspek kehidupan normal masih ada. Apa maksudnya itu? Miko tanyanya sambil menyesap pelan minuman panas itu. Artinya kami harus lebih terlihat dalam melindungi Bapak. Akan ada penjaga di dekat rumah, sistem keamanan yang lebih jelas, dan mungkin kita harus mempertimbangkan untuk memindahkan Bapak ke tempat yang lebih aman. Gagasan meninggalkan rumahnya membuat hati Pak Darmawan diliputi kesedihan mendalam. Rumah itu menyimpan 40 tahun kenangan. Lebaran keluarga sebelum semuanya jadi rumit langkah pertama, cucu-cucunya dan sore-sore tenang bersama mendiang istrinya. Meninggalkannya berarti mengakui bahwa masa lalu telah mengejar masa kininya tanpa bisa ditolak. Bagaimana kalau Bapak menolak? Bagaimana kalau Bapak memutuskan tetap di sini dan menanggung risikonya? Miko sudah menduga pertanyaan ini dan punya jawaban yang jujur tapi tegas. Kalau begitu, kami harus mengubah rumah ini jadi benteng, Pak. Penjaga bersenjata, 24 jam kamera pengawas di setiap sudut, dan pembatasan gerak. Hidup Bapak akan berubah total. Sementara mereka berbincang di sebuah rumah aman di pinggiran kota, Rudi terbangun dalam keadaan terikat di kursi besi, di ruangan tanpa jendela. Teman-temannya tergeletak pingsan di lantai, beberapa mulai menunjukkan tanda-tanda sadar dari obat bius. Teror menguasainya saat dia mengingat kejadian semalam dan memahami bahwa dia selamat hanya karena para penculiknya butuh informasi. Salah satu anak buah Miko masuk membawa nampan berisi air mineral dan roti tawar. Itu bukan tanda kebaikan hati, melainkan langkah praktis untuk menjaga tahanan tetap sadar dan mampu menjawab pertanyaan selama interogasi yang akan datang. Makan perintahnya meletakkan makanan di jangkauan Rudi. Ini bakal jadi hari yang panjang. Apa yang kalian mau tahu? Tanya Rudi, memutuskan bahwa kerjasama adalah satu-satunya peluang untuk hidup. Aku akan beritahu semua yang aku tahu. Aku tidak punya kesetiaan yang lebih berharga dari nyawaku sendiri. Itu nanti kita lihat, jawab penjaga itu dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Bosku akan segera datang dan dia yang memutuskan seberapa berguna kau buat kami. Kembali di rumah biru, Pak Darmawan mengambil keputusan yang mengejutkan Miko. Bapak mau bicara sama Johan, katanya tiba-tiba. Bapak mau bicara sama anak Bapak. Pak, itu rumit. Dia ada di penjara, keamanan maksimum Nusa Kambangan. Komunikasi sangat dibatasi, tapi ada caranya kan? Kalian pasti punya kontak dengan dia. Miko mengangguk pelan. Memang benar ada jalur komunikasi yang dibangun lewat pengacara dan sistem terenkripsi, tapi menggunakannya untuk percakapan pribadi membawa risiko besar bagi semua pihak. Bisa diatur aku, Miko akhirnya. Tapi butuh waktu untuk menyiapkan jalur aman. Dan bicaranya harus sangat singkat, tidak masalah. Sudah terlalu lama Bapak tidak bicara sama dia. Setelah kejadian semalam, Bapak sadar waktu Bapak terbatas dan ada hal-hal yang perlu Bapak sampaikan. Tekad dalam suara Pak Darmawan menggetarkan hati Miko. Dia pernah melihat keteguhan yang sama di mata Johan saat masa-masa tersulit dalam karir kriminalnya. Jelas sekali bahwa kekuatan karakter adalah ciri khas keluarga ini yang menurun dari ayah ke anak. Saya akan urus semuanya, Pak, janji Miko. Sementara itu, kita perlu selesaikan situasi mendesak ini. Orang-orang yang menyerang Bapak berasal dari organisasi yang tidak akan tinggal diam kalau anggotanya hilang. Seolah dipanggil oleh percakapan itu, ponsel Miko bergetar dengan pesan sandi dari tim pengintaiannya. Sindikat Serigala Hitam baru saja mengirim kelompok pencari untuk menyelidiki hilangnya kontak dengan Rudi, dan mereka berjalan tepat ke dalam perangkap yang sudah disiapkan.
"Ada apa?" tanya Pak Darmawan melihat perubahan ekspresi Miko. "Bala bantuan yang kita tunggu baru saja datang dan mereka baru saja jadi tawanan kita. Operasi itu berhasil menangkap 3 orang tambahan. Setiap tahanan baru berarti lebih banyak informasi tentang struktur dan rencana sindikat Serigala Hitam. Tapi juga meningkatkan urgensi untuk menyelesaikan situasi sebelum sindikat lawan menyadari besarnya kerugian mereka." "Apa ini?" artinya perang, tanya Pak Darmawan, teringat cerita-cerita mengerikan tentang perang antar geng. "Artinya kita perlu kirim pesan yang sangat jelas," jawab Miko. "Pesan yang membuat organisasi manapun berpikir 2 kali sebelum mendekati Bapak lagi." Pria tua itu memejamkan mata merasakan beratnya keputusan keluarga selama puluhan tahun yang berujung pada momen ini. Dia mencoba hidup sebagai orang biasa, tapi darah yang mengalir di nadinya membawa nama yang tidak akan pernah membiarkannya lepas sepenuhnya dari dunia kekerasan yang telah menelan anaknya. "Lakukan apa yang harus kau lakukan, Nak Miko," katanya akhirnya. "Tapi tolong usahakan supaya mereka tidak menderita lebih dari yang seharusnya." Belas kasih dalam kata-katanya, bahkan terhadap orang yang mencoba menyakitinya, menegaskan bagi Miko, kenapa Johan memiliki kesetiaan begitu besar pada keluarganya. Dia adalah pria yang menjaga kemanusiaannya tetap utuh meski dikepung kekerasan paling brutal. 48 jam setelah serangan rumah aman di pinggiran Surabaya telah berubah menjadi pusat interogasi, di mana Miko menggali informasi secara sistematis dari 8 anggota sindikat Serigala Hitam. Prosesnya tidak brutal, tapi metodis dan menghancurkan secara psikologis bagi pria-pria yang terbiasa menjadi pelaku kekerasan, bukan korbannya. Rudi telah bekerja sama sepenuhnya membocorkan struktur, komando lokasi rumah aman, rute distribusi, dan rencana masa depan organisasinya. Kelangsungan hidupnya bergantung pada kegunaannya, dan dia memutuskan untuk menjadi informan paling berharga yang pernah dimiliki Miko. Informasi yang dia berikan begitu rinci sehingga bisa meruntuhkan sel-sel sindikat Serigala Hitam di seluruh Jawa Timur. "Bos regionalmu si hantu," kata Miko dalam salah satu sesi, di mana dia sembunyi kalau situasi memanas. "Dia punya 3 rumah aman," jawab Rudi tanpa ragu. 1 di Pegunungan Malang, 1 di perumahan elit Sidoarjo, dan yang ketiga di Surabaya di kompleks tempat banyak pensiunan polisi tinggal. Setiap jawaban diverifikasi dengan menyilangkan informasi dari tahanan lain menciptakan peta rinci kehadiran sindikat itu di wilayah tersebut. Jelas sekali bahwa organisasi lawan telah sangat meremehkan intelijen dan kemampuan respons dari pasukan loyalis Johan. Sementara itu, di rumah birunya Pak Darmawan menjalani hari-hari pertamanya di bawah perlindungan terbuka. 2 penjaga berpakaian sipil berjaga tetap di jalan bergantian shift setiap 8 jam. Sistem komunikasi senyap dipasang di setiap kamar. Rutinitas harian pria tua itu berubah sedikit, tapi dia merasakan beban pengawasan konstan itu. Para tetangga terutama Bu Ratmi menyadari kehadiran kerabat yang tiba-tiba sering berkunjung. Tapi budaya kampung mengajarkan bahwa orang tidak bertanya tentang hal-hal tertentu. "Pak Darmawan," kata Bu Ratmi pagi itu saat menyiram tanaman, "saya senang lihat anak-anak Bapak akhirnya sering menengok." "Iya Bu," jawab Pak Darmawan dengan senyum sedih. "Kadang keluarga kembali saat kita tidak menduganya. Dr. Hendra berkunjung setiap hari untuk memantau pemulihan tangannya. Jari-jarinya sembuh lebih baik dari perkiraan, tapi dokter itu mendeteksi tanda-tanda stres yang melampaui trauma fisik serangan itu." Pak Darmawan katanya saat pemeriksaan, "Tensi Bapak tinggi dan saya lihat Bapak kurang tidur. Bapak mau bicara tentang apa yang mengganggu pikiran Bapak?" Pak Darmawan menghargai perhatian tulus dokter itu, tapi ada pemikiran yang tidak bisa dia bagi bahkan dengan profesional kepercayaan. Pengungkapan bahwa dia hidup dalam perlindungan rahasia memaksanya meninjau ulang seluruh keberadaannya belakangan ini. Berapa banyak
kebetulan kecil dalam hidupnya yang sebenarnya adalah intervensi yang diatur dengan hati-hati. Sore itu, Miko datang membawa kabar penting. Dia berhasil membuat saluran komunikasi aman dengan pengacara Johan, dan panggilan telepon dijadwalkan untuk besok siang. Itu akan singkat diawasi dan butuh protokol keamanan ekstrim, tapi akan memungkinkan percakapan langsung pertama antara ayah dan anak dalam lebih dari 5 tahun. Bagaimana keadaan dia sebenarnya? Tanya Pak Darmawan, menyiapkan mental untuk jawaban yang mungkin sulit didengar. Secara fisik, baik Pak. Penjara Nusa Kambangan memang keras, tapi anak Bapak lebih kuat dari yang orang bayangkan. Secara mental, yah Bapak lebih kenal dia daripada saya. Dia menanggung beban banyak keputusan, tapi dia tidak pernah patah. Berita itu mengisi hati Pak Darmawan dengan emosi campur aduk. Kegembiraan karena kesempatan mendengar suara anaknya, kesedihan karena keadaan yang memisahkan mereka, dan kecemasan mendalam tentang apa yang akan mereka bicarakan setelah sekian lama diam. Dia tahu apa yang terjadi. Ya Pak, saya sudah laporkan. Reaksinya sangat keras. Dia ingin memastikan perlindungan permanen Bapak, dan dia juga ingin mereka yang bertanggung jawab paham konsekuensi menyerang keluarganya. Malam itu, saat Pak Darmawan mencoba tidur, dikelilingi perlindungan tak terlihat, Miko mengoordinasikan fase pertama respons terhadap agresi sindikat serigala hitam. Itu bukan pembalasan dendam yang berdarah dan membabi buta, melainkan operasi terukur yang akan melucuti kehadiran organisasi lawan secara sistematis. Kita mulai besok malam informasinya pada para letnanya di rumah aman. 3 tim serentak, tujuannya bukan membunuh, tapi mengusir. Kita mau mereka pergi dari Jawa Timur secara sukarela, bukan menjadikan mereka martir. Strategi ini mencerminkan pengalaman militer Miko sekaligus kebijaksanaan Johan, yang telah belajar bahwa kekerasan berlebihan seringkali menciptakan masalah baru. Hari panggilan telepon itu tiba dibungkus ketegangan yang bisa dirasakan Pak Darmawan di setiap serat tubuhnya. Dia bangun sebelum subuh, tidak bisa tidur. Mengulang-ulang kata-kata yang ingin dia sampaikan pada anaknya. Percakapan dijadwalkan jam 2 siang untuk menyesuaikan dengan jadwal kunjungan hukum penjara Nusa Kambangan. Miko mengubah sementara rumah itu menjadi pusat komunikasi aman, memasang alat enkripsi untuk menjamin percakapan tidak disadap. Pak Darmawan jelas Miko sambil mengecek peralatan terakhir kali. Panggilan maksimal 5 menit. Pengacara hadir di kedua ujung untuk menjamin tidak ada pembicaraan yang melanggar hukum. Pak Darmawan mengangguk gugup duduk di kursi favoritnya dengan tangan gemetar di atas lutut. Dia sudah melatih apa yang mau dia katakan ratusan kali, tapi saat momennya dekat semua kata terasa tidak cukup untuk mengungkapkan puluhan tahun cinta, rasa sakit, dan kerinduan. Tepat jam 2, telepon khusus itu berdering dengan nada yang membelah kesunyian seperti pisau. Miko mengaktifkan pengaman rekaman dan mengangguk pada Pak Darmawan yang mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. Bapak, suara Johan terdengar lewat saluran terenkripsi, sedikit terdistorsi teknologi, tapi tak salah lagi itu suara anaknya yang akrab. Anakku, jawab Pak Darmawan, dan suaranya langsung pecah. Air mata yang dia tahan bertahun-tahun mulai mengalir bebas. Anakku sayang, Bapak tidak apa-apa. Apa mereka melukai Bapak? Bapak baik-baik saja, nak. Orang-orangmu melindungi Bapak. Miko dan anak buahnya datang tepat waktu. Ada jeda yang syarat emosi dari ujung sana. Bahkan lewat sambungan yang buruk, Pak Darmawan bisa merasakan intensitas perasaan anaknya. Bapak Johan, perlu Bapak tahu satu hal. Semua hidup Johan tidak pernah mau Bapak tersentuh. Johan berusaha menjauhkan Bapak dari ini semua. Bapak tahu, nak. Bapak selalu tahu. Apa Bapak memaafkan Johan atas semua yang Johan bawa ke keluarga ini? Pertanyaan itu menghantam Pak Darmawan dengan kekuatan penuh. Bertahun-tahun dia bergulat dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana memaafkan anak yang memilih jalan kekerasan?
Johan kata Pak Darmawan dengan suara tegas tapi penuh kasih. Kamu anak Bapak, selamanya kamu anak Bapak. Bapak tidak setuju dengan jalan yang kamu ambil, tapi Bapak tidak akan pernah berhenti menyayangimu. Terima kasih Pak, kata-kata itu. Johan butuh dengar kata-kata itu. Bapak baik-baik saja di sana. Mereka perlakukan kamu dengan baik. Johan bertahan Pak. Keras, tapi Johan bertahan. Dan sekarang karena Johan tahu Bapak dilindungi, Johan bisa menanggung apa saja di sini. Miko menunjuk, jam tangannya memberi isyarat tinggal 1 menit. Kedua pria itu merasakan tekanan waktu yang sempit. Nak Bapak mau kamu tahu Bapak bangga sama laki-laki seperti apa kamu dulu sebelum semua ini. Anak kecil yang bantu Bapak di rumah pemuda yang kerja keras. Itu anak yang Bapak simpan di hati Bapak. Bapak jaga kesehatan ya. Miko punya perintah untuk jaga Bapak seperti nyawa Johan sendiri. Dan kalau ada apa-apa sama Johan di sini, dia tahu apa yang harus dilakukan buat jaga Bapak. Jangan bicara begitu, Nak. Kamu pasti keluar dari sana. Mungkin tidak, Pak, tapi Bapak akan hidup tenang sisa umur Bapak. Itu janji Johan. Sambungan terputus tiba-tiba saat waktu habis meninggalkan Pak Darmawan dengan gagang telepon di tangan dan hati penuh emosi. Dia telah mendengar suara anaknya telah menyampaikan maaf dan cintanya, tapi juga merasakan kepasrahan seorang pria yang telah menerima bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Miko mendekat dengan hormat dan mengambil telepon segera memulai prosedur keamanan untuk menghapus jejak komunikasi. Dia melihat bagaimana percakapan itu sangat mempengaruhi ayah dan anak itu. Bagaimana dia sebenarnya, tanya Pak Darmawan setelah menyeka air matanya. Seperti yang dia bilang Pak, dia bertahan. Tapi percakapan tadi memberinya sesuatu yang sangat dia butuhkan, kepastian bahwa Bapak memaafkan dan masih mencintainya. Sore itu juga saat Pak Darmawan memproses emosi dari panggilan teleponnya Miko, menerima laporan bahwa fase pertama pembalasan terhadap sindikat Serigala Hitam telah dieksekusi dengan sukses. 3 rumah aman telah diidentifikasi dan penghuninya ditangkap tanpa kekerasan. Sementara beberapa pengiriman narkoba milik mereka berhasil dicegat dan dihancurkan. Organisasi lawan mulai paham bahwa mereka telah membuat kesalahan perhitungan yang fatal. Serangan ke Pak Darmawan bukanlah pukulan mudah yang mereka duga, melainkan pemicu kampanye sistematis yang mengancam akan mengusir mereka sepenuhnya dari wilayah Jawa Timur. Apa langkah selanjutnya? Tanya Pak Darmawan malam itu sambil menyantap nasi goreng, buatan salah satu penjaga yang ternyata koki yang handal. Sekarang kita tunggu respons mereka, jelas Miko. Kami sudah tunjukkan kalau kami bisa menemukan mereka kapan saja. Langkah berikutnya tergantung apakah mereka cukup pintar untuk mundur secara sukarela. Dan kalau mereka tidak mundur, maka kampanye ini berlanjut sampai mereka tidak punya pilihan lain. Pak Darmawan mengangguk menerima kenyataan yang selama puluhan tahun coba dia hindari. Nama belakangnya membawa beban yang tidak akan pernah hilang. Dan keselamatannya bergantung pada pria-pria yang bersedia menggunakan kekerasan untuk melindunginya. Itu adalah kebenaran yang keras tapi tak terbantahkan. Dan sudah saatnya dia menerimanya dengan martabat yang menjadi ciri khas hidupnya. 1 minggu setelah panggilan telepon itu, hasil dari kampanye tekanan terhadap sindikat Serigala Hitam mulai terlihat secara dramatis. Si hantu pemimpin regional organisasi itu mengadakan pertemuan darurat di salah satu rumah aman. Mereka yang tersisa sama sekali tidak sadar bahwa lokasi itu sudah diketahui musuh dan berada di bawah pengawasan ketat. Miko mengamati pergerakan dari pusat komando bergeraknya yang dipasang sementara di sebuah gedung kosong, yang menawarkan pandangan langsung ke rumah tempat pertemuan itu berlangsung. Anak buahnya telah menyempurnakan seni pengintaian, tak terlihat menggunakan teknologi canggih untuk memantau percakapan tanpa terdeteksi. Bos mereka sedang mengonfirmasi kehadiran lapor si elang muda lewat komunikatornya. 8 mobil sudah sampai dalam 1 jam terakhir.
Sepertinya mereka akan membahas situasi dengan seluruh petinggi regional. Sempurna, jawab Miko dengan kepuasan profesional. Saat semuanya sudah di dalam kita, buat perimeter dan tunggu perintah. Strateginya bukan menyerang pertemuan itu secara langsung, melainkan menunjukkan bahwa organisasi Johan bisa menemukan dan mengepung para pemimpin sindikat serigala hitam kapan saja mereka mau. Itu adalah pesan psikologis yang jauh lebih menghancurkan daripada konfrontasi fisik. Di dalam rumah aman itu, si hantu memeriksa laporan yang makin mengkhawatirkan dari para letnannya. Dalam 1 minggu, mereka kehilangan 3 sel lengkap, 5 pengiriman penting, dan 2 jalur distribusi yang butuh bertahun-tahun untuk dibangun. Yang paling meresahkan adalah ketepatan serangan itu. Musuh mereka seolah tahu setiap gerakan bahkan sebelum dijalankan. Pasti ada yang membocorkan informasi, kata si hantu, dengan suara terkendali tapi mengancam. Tidak ada penjelasan lain untuk efisiensi semacam ini. Anak buahnya saling bertukar pandang dengan gugup. Semua tahu konsekuensi dituduh berkhianat di organisasi mereka, dan paranoia mulai menyebar seperti virus. Apa yang kita tahu soal orang tua yang kita serang itu, tanya. Si hantu mencoba memahami bagaimana perampokan sederhana bisa memicu krisis organisasi. Rudy dan orang-orangnya hilang malam itu juga, lapor salah satu letnan. Tim penyelamat yang kita kirim juga lenyap, seolah-olah mereka ditelan bumi. Itu tidak terjadi karena kebetulan. Seseorang dengan sumber daya serius sedang melindungi kakek itu. Apa kita punya ide siapa pelindungnya? Jawaban datang dari si Kobra, seorang veteran organisasi yang sudah beroperasi di Jawa Timur lebih dari 1 dekade. Bos, ada rumor di jalanan. Mereka bilang orang tua itu bukan target sembarangan. Katanya dia punya hubungan darah dengan pemain besar. Si hantu merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Bertahun-tahun dia mendengar cerita tentang perlindungan yang mengelilingi anggota keluarga Johan Sinaga, tapi dia selalu menganggapnya sebagai cerita hantu yang dilebih-lebihkan. Maksudmu kita menyerang seseorang yang berhubungan dengan Sinaga? Itu cuman rumor yang saya dengar, bos, tapi itu menjelaskan respons yang begitu terkoordinasi dan profesional yang sedang kita hadapi. Sementara si hantu memproses informasi yang menghancurkan ini, Pak Darmawan menjalani harinya yang paling normal sejak serangan itu. Dia memberi makan ayam-ayamnya di pagi hari, sarapan bersama penjaga yang ramah, dan menghabiskan sore dengan membaca buku tua milik mendiang istrinya. Rutinitas rumah tangga memberinya kenyamanan, tapi dia tidak bisa mengabaikan perubahan halus di sekitarnya. Tetangga menyapanya dengan rasa hormat yang lebih besar sejak mereka menyadari kehadiran konstan kerabat yang berkunjung. Bu Ratmi mulai mengirim rantang makanan lebih sering, dan pemilik warung di ujung jalan menolak dibayar untuk belanjaan kecil. Orang-orang tahu, kata Miko saat kunjungan hariannya. Mereka tidak tahu persis apa, tapi mereka merasa ada yang berubah di kampung ini. Apa itu hal yang baik atau buruk, Nak Miko? Dalam kasus ini itu perlindungan tambahan, Pak. Tidak ada yang akan membiarkan orang asing mengganggu sesepuh kampung yang dihormati, apalagi saat mereka curiga dia punya keluarga yang kuat. Sore itu Miko mengambil keputusan yang akan mengubah keseimbangan kekuasaan di Surabaya secara permanen. Daripada melanjutkan serangan, bertahap sudah waktunya menawarkan jalan keluar elegan yang memungkinkan semua pihak menjaga muka sambil menyelesaikan konflik. Aku akan bicara langsung dengan si hantu umum Miko dalam rapat dengan timnya. Percakapan profesional laki-laki dengan laki-laki. Apa tidak terlalu berisiko, bos? Tanya salah satu anggotanya dengan khawatir. Semuanya berisiko di bisnis ini, tapi kadang diplomasi bekerja lebih baik daripada peluru. Malam itu si hantu menerima panggilan di ponsel pribadinya, nomor yang dia kira hanya diketahui oleh lingkaran terdalamnya. Suara di seberang sana tenang profesional tapi membawa otoritas yang tak terbantahkan. Selamat malam, hantu. Ini Miko. Aku rasa kau dan aku perlu bicara.
Pengenalan nama itu menghantam si hantu seperti palu godam. Miko si elang adalah legenda di dunia hitam, pengawal paling setia dan efisien yang pernah dimiliki Johan. Reputasinya sama, ditakutinya dengan rasa hormat orang padanya. "Kau mau apa?" si hantu berhasil bertanya setelah hening beberapa detik. "Aku mau mengakhiri ini sebelum jadi banjir darah yang tidak perlu. Orang-orangmu membuat kesalahan dengan menyerang bapak tua itu. Sekarang kita bisa menyelesaikannya sebagai profesional. Atau aku bisa lanjut membongkar organisasimu." Sepotong demi sepotong. Dinginnya suara Miko menegaskan bagi si hantu bahwa dia menghadapi seseorang yang tidak pernah memberi ancaman kosong. Keputusan yang dia ambil dalam beberapa menit ke depan akan menentukan apakah dia dan orang-orangnya punya masa depan di Jawa Timur. Apa tawaranmu? Besok kita bertemu di wilayah netral. Kau datang sendiri, aku datang sendiri. Kita bahas syarat-syaratnya seperti orang beradab. Si hantu tahu bahwa menolak pertemuan itu sama dengan menyatakan perang yang dia tidak yakin bisa menangkannya. Menerima memang berisiko, tapi juga memberi kemungkinan jalan keluar yang tidak berakhir dengan kehancuran total organisasinya. Di mana dan kapan tanyanya akhirnya menerima bahwa sudah waktunya bernegosiasi dari posisi yang lemah. Pertemuan itu terjadi saat fajar di sebuah gudang tua bekas pabrik gula di pinggiran Sidoarjo. Itu adalah tempat netral bangunan bata merah yang sudah dimakan. Zaman saksi bisu sejarah yang panjang. Miko tiba tepat waktu jam 6 pagi menyetir mobil kijang sederhana yang kontras dengan reputasinya. Dia berpakaian sipil biasa, tapi kehadirannya memancarkan wibawa seseorang yang bertahan hidup puluhan tahun di dunia paling berbahaya di Indonesia. Matanya secara otomatis memindai area mengidentifikasi posisi perlindungan dan rute pelarian karena insting profesional. Si hantu muncul 5 menit kemudian menghormati protokol tak tertulis bahwa tuan rumah datang lebih dulu. Di usianya yang hampir 50, dia punya reputasi hebat, tapi di depan Miko dia merasa seperti pemula yang menghadapi maha guru. 1 minggu, tekanan konstan telah meninggalkan jejak di wajahnya, kantung mata yang dalam, dan garis-garis ketegangan. Postur seorang pria yang kurang tidur dan jarang makan. Hantu sapa Miko dengan hormat profesional mengulurkan tangan, seolah mereka adalah pengusaha yang membahas kontrak sah. Miko jawab si hantu menerima jabat tangan itu, tapi menjaga seluruh perhatiannya pada mata veteran itu. "Aku hargai kau mau bicara sebelum ini, jadi tidak terkendali." Kedua pria itu berjalan menuju bagian dalam gudang yang terbuka di mana cahaya matahari pagi menciptakan suasana yang hampir hening dan sakral. Dinding-dinding bata yang runtuh seolah mengamati negosiasi antara dua pria yang mendedikasikan hidup untuk aktivitas yang jauh dari kata suci. "Aku akan langsung saja," Miko memulai berdiri santai, tapi dengan tangan terlihat. "Orang-orangmu menyerang orang tua yang salah. Itu bukan kebetulan atau nasib buruk. Itu kebodohan dan kurangnya riset profesional." Si hantu mengangguk menerima kritik itu karena dia tahu itu sepenuhnya akurat. "Anak buahku pikir itu target gampang pensiunan dengan uang tunai. Mereka tidak mengerjakan PR mereka. Kau tahu sekarang siapa orang tua itu?" Pertanyaan itu menggantung di udara di antara mereka seperti ancaman tak kasat mata. Si hantu sudah menghabiskan malam untuk menyelidiki dan sampai pada kesimpulan yang membuatnya diteror ketakutan. "Pak Darmawan," jawabnya dengan suara pelan, "ayah dari Johan." "Tepat, dan selama 1 minggu kalian membayar konsekuensi karena sudah menyiksa ayah dari pria paling setia yang pernah aku kenal." Miko berjalan pelan mengelilingi pilar beton tua. Gerakannya tenang, tapi si hantu bisa merasakan energi tertahan dari seekor predator yang sedang memutuskan apakah mangsanya layak diburu. "Apa yang kau butuhkan supaya ini selesai?" tanya si hantu langsung ke inti negosiasi. "3 hal sederhana," jawab Miko tanpa menoleh. "Pertama, kalian mundur sepenuhnya dari Jawa Timur. Tidak ada lagi operasi, tidak ada lagi sel tidur,
tidak ada lagi usaha merebut wilayah di sini. Itu akan merugikan kami miliaran rupiah dalam infrastruktur yang hilang. Kedua, lanjut Miko tanpa peduli pada keluhan ekonomi itu. Rudi Simantis dan 7 orang lain yang kami tangkap tetap bersama kami secara permanen. Mereka tidak bisa dinegosiasikan. Si hantu menelan ludah mengerti bahwa dia sedang menjatuhkan hukuman mati pada 8 anak buahnya, tapi dia juga tahu dia tidak dalam posisi untuk menawar kebebasan mereka. Dan ketiga organisasimu mengirim permintaan maaf resmi lewat saluran bawah tanah pengakuan bahwa kalian menyerang target yang salah dan jaminan bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Penghinaan karena harus minta maaf secara resmi hampir sama, menyakitkannya dengan kerugian ekonomi dan manusia. Tapi si hantu mengerti itu harga yang kecil dibandingkan alternatif perang total. Dan sebagai gantinya, kami hentikan operasi melawan kalian sekarang juga. Orang-orangmu yang kami tahan di sel lain akan dilepaskan dan dikawal sampai perbatasan provinsi. Kalian punya waktu 24 jam untuk mulai evakuasi sebelum kami berubah pikiran. Si hantu menatap ke arah langit-langit gudang yang bolong mencari semacam inspirasi, tapi dia tahu tidak ada keajaiban dalam situasinya. Hanya ada pilihan antara kekalahan yang dinegosiasikan atau kehancuran total. Aku terima persyaratannya, katanya akhirnya mengulurkan tangan ke arah Miko. 6 bulan setelah serangan itu, Pak Darmawan terbangun di rumah barunya, seperti yang dia lakukan setiap pagi, sejak pindah bersyukur masih hidup, dan sedikit merindukan kesederhanaan lamanya yang hilang. Rumah di perumahan elit Surabaya Barat itu jauh lebih besar dan lebih aman dari rumah lamanya di kampung. Ada sistem keamanan canggih, namun tersembunyi, dan halaman belakang yang luas, di mana ayam-ayamnya kini hidup di kandang yang dibangun profesional. Matahari Februari menyinari bunga bougainville yang dia tanam dengan bantuan salah satu pengawal yang ternyata punya bakat berkebun yang tak terduga. Pagi itu tenang jenis pagi yang dia pelajari untuk hargai setelah mengerti betapa rapuhnya kedamaian di dunianya. Selamat pagi, Pak Darmawan, sapa si Bonar dari dapur sedang menyiapkan sarapan, mengikuti rutinitas yang sudah terbentuk selama berbulan-bulan. Pemuda itu sudah belajar memasak nasi goreng persis seperti kesukaan Pak Darmawan dan menyeduh kopi dengan takaran gula yang pas. Selamat pagi, nak, jawab Pak Darmawan dengan senyum tulus. Selama bulan-bulan ini dia telah membangun hubungan yang hampir seperti ayah dan anak dengan para pelindungnya. Pria-pria yang memulainya sebagai pengawal profesional, tapi berubah menjadi bentuk aneh dari keluarga pengganti. Rutinitas paginya termasuk memeriksa ayam sarapan sambil mendengar berita lokal dan jalan santai di kompleks yang diawasi. Tetangga barunya menerimanya sebagai kakek pensiunan kaya yang selalu dikunjungi kerabat yang perhatian, tanpa bertanya kenapa kerabat-kerabat itu terlihat begitu waspada dan berbadan tegap. Jam 10 pagi, seperti setiap hari Jumat, Miko datang untuk kunjungan mingguannya. Pertemuan ini telah berevolusi dari laporan keamanan formal menjadi percakapan tulus antara dua pria yang menemukan rasa hormat bersama lewat keadaan luar biasa. Bagaimana tangannya, Pak? Tanya Miko memperhatikan Pak Darmawan sudah tidak memakai perban yang dia butuhkan di minggu-minggu awal. Sudah sembuh, Miko, dokter bilang tulangnya menyatu sempurna. Jari-jari tua ini lebih kuat dari dugaanku. Mereka duduk di teras belakang di mana Pak Darmawan merawat tanaman obat. Itu adalah ruang yang dirancang untuk percakapan pribadi menghadap ke taman, tapi terlindung dari telinga yang menguping. Kami dapat kabar dari Johan Umum Miko sambil mengeluarkan surat yang datang lewat jalur legal. Pengacaranya berhasil negosiasi panggilan telepon bulanan sebagai hak komunikasi keluarga. Pak Darmawan menerima surat itu dengan tangan yang tidak lagi gemetar seperti hari-hari awal.
Selama bulan-bulan ini, dia telah memproses secara emosional realitas baru hubungannya dengan sang anak, menemukan kedamaian dalam kepastian cinta timbal balik meskipun keadaannya mengerikan. Bagaimana kabar dia? Lebih baik, Pak. Tahu kalau Bapak aman memberinya ketenangan batin yang tidak dia miliki sejak ditangkap. Pengacaranya bilang dia lebih kooperatif dalam pembelaan hukumnya sendiri. Sore itu berlalu dengan nyaman. Pak Darmawan membagikan cerita masa mudanya, sementara Miko mendengarkan dengan rasa hormat seseorang yang menghargai kisah dari generasi yang hidup di masa yang lebih sederhana. Itu adalah momen yang mengingatkan kedua pria itu bahwa kemanusiaan masih bertahan, bahkan dalam situasi yang paling rumit. Saat matahari terbenam dan Miko bersiap pulang, Pak Darmawan mengajukan pertanyaan yang sudah dia simpan berminggu-minggu. Miko, apa kau pikir suatu hari nanti Bapak bisa hidup tanpa pengawalan? Kembali jadi orang tua biasa saja. Jawabannya jujur tapi lembut. Pak, nama Bapak akan selalu membawa beban khusus. Tapi seiring waktu, saat keadaan makin tenang, kami bisa kurangi pengawalan sampai hampir tidak terlihat lagi. Tapi kami akan selalu ada. Malam itu saat Pak Darmawan makan malam bersama Bonar dan mendiskusikan rencana memperluas kebun sayur ponsel, khususnya berdering dengan panggilan bulanan dari Johan. Percakapan mereka sudah menjadi lebih alami, berpusat pada kenangan bersama dan ungkapan kasih sayang yang melampaui tembok penjara. Bapak bahagia di sana? Tanya Johan dalam panggilan itu. Bapak damai nak, Bapak punya rumah ayam-ayam. Bapak anak-anak baik yang menjaga Bapak dan Bapak tahu kamu sayang sama Bapak. Di umur segini itu sudah cukup disebut bahagia. Saat percakapan berakhir, Pak Darmawan duduk di kursi goyang, favoritnya menatap bintang-bintang yang bersinar di atas langit Surabaya. Kota itu masih berbahaya, persaingan masih ada, dan nama keluarganya masih membawa beban keputusan masa lalu. Tapi dia telah menemukan bentuk martabat dalam realitas barunya dikelilingi pria-pria setia yang mengerti nilai melindungi sesuatu yang murni di dunia yang ternoda kekerasan. Ayam-ayamnya tidur tenang di kandang. Tamannya berbunga di bawah perawatan telaten dan rumah itu bernapas dengan kedamaian rumah yang sesungguhnya. Itu adalah hidup yang berbeda dari yang dia bayangkan untuk masa tuanya. Tapi itu adalah hidup yang dijalani dengan kehormatan cinta dan perlindungan yang dijanjikan anaknya dari sel penjara Nun jauh di sana. Di kejauhan lampu kota berkelap-kelip seperti janji bahwa besok akan jadi hari tenang lainnya dalam kehidupan baru Pak Darmawan. Sahabat sekalian, kisah Pak Darmawan ini meninggalkan jejak yang dalam bagi kita. Kita sering melihat dunia dalam hitam dan putih, ada penjahat dan ada orang baik. Tapi kehidupan nyata jauh lebih rumit dari itu. Bagi dunia, Johan adalah si naga, sosok yang menakutkan dari balik jeruji Nusa Kambangan. Namun, bagi Pak Darmawan, dia hanyalah seorang anak yang tersesat, yang cintanya kepada sang ayah tetap utuh, melampaui tembok penjara yang dingin. Pelajaran terbesar malam ini bukanlah tentang kekerasan atau balas dendam, melainkan tentang ikatan darah yang tak terputus, bahwa perlindungan terkuat tidak selalu datang dari senjata atau tembok tebal, tapi dari kesetiaan dan kasih sayang yang tulus. Pak Darmawan mungkin kehilangan kesederhanaan hidupnya, tapi dia menemukan kebenaran yang lebih indah, bahwa dia tidak pernah berjalan sendirian. Di balik setiap wajah tua yang kita temui di jalan, mungkin tersimpan samudra cerita yang tak kita duga. Jadi mari kita belajar untuk melihat lebih dalam seperti Miko melihat sosok ayah dalam diri Pak Darmawan dan menjaganya dengan nyawanya sendiri. Jika cerita ini menyentuh hati kalian dan kalian ingin terus menjelajahi sisi-sisi lain kehidupan bersama kami, pastikan kalian sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tekan tombol subscribe itu sekarang, bukan hanya agar kalian tidak ketinggalan cerita, tapi agar kita bisa terus berbagi rasa dan pelajaran hidup di masa depan.
Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetaplah waspada dan sayangi orang tua kalian selagi ada.